bukan metode muda mana itu ijazah ada wae. Tak sogok tu kepala muda bukan kok ijazah masa tarikat apa tu sogok promosi. Dia nampak pendamu itu kalau juga lepas itu gaji anak gaduh kena besok tak benar. Gajinya. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari majelis sekalian. Silakan. Jujur yang telah disiapkan. Sebutkan nama kemudian pertanyaan yang singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abu Budi, perempuan jadi berasal dari Tamarga. Yang ingin ulun tanyakan adalah apakah Syiah mantel golongan Islam ataukah? Yang kedua, bagaimana kita menyikapi konflik antara Sunni dan Syiah? Karena pelan-pelan konflik tersebut sudah mulai melanda dan seperti sampan di Madura dan mungkin akan melakukan lagi. Yang kedua, apakah hukum ikut berperang melawan Syiah jika Syiah itu tetap berasal dari golongan Islam seperti konflik Suriah? Dan apakah termasuk jihad jika berperang melawan Syiah? Ini mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nyobi keberhasilan pertanyaan semuanya dalam bentuk tulisan karena relasi cukup kelompok berpegang misalnya kepada aku yang mengikuti Rasulullah akan terbagi firqah atau kelompok umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman kepada 7 kelompok yang berujungnya yang tadi kulluhum finnar illa millatan wahidah atau firqah wahidah. Kesemuanya adalah neraka kecuali satu. Man untuk masuk neraka itu adalah mesti dia kafir ataupun dianya mukmin tapi asing. Nyo dalam kelompok Syiah. Nah memang yang kata-kata kafir bahkan jadi kafir karena ulama Syiah yang menganggap Jibril itu salah sejarahnya. Allah memerintahkan berwahyu ke Sayyidina Ali, tidak juga Nabi Muhammad. Menyeluruh tingkatnya juga diwakil. Cuma secara mendetil jentik kopi atau kopian pada panitia karena ketawa kode cukup le model Syiah. Tapi secara garis besar tiga yang tidak mau dalam kelompok 72 yang Allah akan ucap oleh Rasulullah akan ucap dengan kullu finnar illa millatan wahidah. Seperti kita yang di para sahabat dah yang tabuk ma ana alaihi wa ashab, apa yang ulun jalankan dan para sahabat itu. Jadi secara global berdanda Ahlussunnah wal Jamaah tidak memisahkan antara Nabi dengan sahabat. Apabila nampak secara zahir berlawanan, bertentangan, harus dicari solusi. Sahabat tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak ada kepada Nabi. Sayyidina Umar beridai agama boh kiman puluh manteng nang baju karena hanya kalan Nabi baju dekat tubuh. Tentang masalah agama, masalah sepele kan. Baju pun dimanggu. Ini baju karena Rasulullah hanya ketemu. Di Sayyidina Umar di baju dekat ada tutup. Maidannya ada kayak itu dengan buku beri. Ini nama udah buku lah itu. Ada yang melata-lata rezeki aku. Jadi Lun rasa secara mendetil di dalam tulisan tentang Syiah. Alhamdulillah, Abu Bid kali ditulis sebuah tulisan yaitu Syiah dan kesesatannya dari jemaah yang ingin mendapatkan penjelasan tentang Syiah, jadi fotokopi berbagian. Baik, seterusnya pertanyaan silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat
Abu Mudi dan Gubernur Aceh serta Jemaah Tasawuf yang berkata Allah Landun endangan saya matang dengan bahwa Indonesia hari jadi yang maksud bertanya mungkinnya menyangkut ada kepada Sidon Abu Mudi yang bahwa yang lebih benar bukan untuk mengelola masjid atau masjid raya yang ada masjid ini yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan patut yang akan Aceh Darussalam tempat pengkajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tanya masyarakat Aceh mayoritas berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i. Maka ini sangat saya inginkan ada lolaan masjid akhir jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah dan madhab Syafi'i. Berbeda dengan di Mekah misalnya, karena pengikut salat itu kan bermacam madhab, bermacam negara berkenan. Maka ibu harus mengalir ke madhab supaya mengikuti imam makmum yang berlainan madhab. Misalnya contoh Bismillah oleh bermadhab Hanafi dan Maliki kan wajib salah satu ayat daripada Fatihah, tetapi diikutkan begitu yang nama makmum yang Syafi'i. Jadi payah dibaca kalau Hanafi lihat yang jadi boleh Malik itu madhab. Kita ni orang tu kagak ke imam baca. Cuma yang tanya di mana tempat belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana maksud? Pertanyaan. Yang kan tempat pengkajian, tempat pengkajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tempat pengkajian, tempat pengkajian. Pengajian, pengkajian. Yang Nabi Mudi. Karena di Madinah lajnah bahsul masail dan lu rasa di Facebook bermata yang dibahas oleh di Facebook yang buka Facebook Abu Mudi Masyarakat dia Aceh dia lajnah bahsul masail. Cuba tahu kenapa dulu karena betul orang katanya kan kalau di dunia mah ayah itu nanti boleh desa desa. Jadi sistem mudik kita menyebutnya karena siap untuk meninggalkan landasan kita akan tinggal di landas ini. Makanya di mudik betul perubahan bicara murid noroje lu nanti murid lu nanti murid nanti murid kan murid KS2 KS3 dan program tupo yang undang nanti. Kita ada pun nanti bila itu nombor pun jam lebih diusahakan ditulisnya supaya lebih mudah. Ini makna log kita kadang bukan membacanya karena dalam laptop, karena dalam dalam HP. Pokoknya saya buka internet dan apa yang kedua bayi mana bayi yang bukti. Terasa pengajian nanti lajnah bahsul masail di Mudi bisa dibuka di internet Mudi ataupun lajnah bahsul masail atau Mudi Masyarakat. Kalau itu Alhamdulillah dari kita dengar pertanyaan yang oleh Ibu. Dan berikutnya kita sedikit pertanyaan dari pendengarnya di rumah yaitu di radio ya. Karena kita cek tentang pertanyaan melalui SMS dan Abu yang mulia, sekarang kita melihat bagaimana pelaksanaan syariat Islam di Aceh khususnya lebih menitik beratkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat tanpa menitik beratkan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Padahal syariat itu kan punya Allah. Maka bagaimanakah semestinya? Adakah perkara tauhid ini sangat penting dalam melaksanakan syariat? Terima kasih. Terima kasih. Biarlah kalimat
syariat itulah tentang nadoi, anak laut itu hanya sekedar pemakaian lafaz. Sebab menyatakan mandu pelaksanaan tauhid, fikih, tasawuf banyak. Maka gelandang ke hebu betul abok yang kamu berhidayah. Nah, kadang-kadang istilah pemakaian bahasa itu taklik. Contohnya di satu tempat biasanya itu beragam. Apakah hukum ini tidak berlaku untuk urina? Sama, tapi itu beragam masuk urina. Nanti kadang-kadang bagi fakir masuk miskin, jadi fakir masuk miskin, menjadi miskin masuk fakir. Ini dimaksud dengan syariat yang diinginkan menjalankan akhirnya bukan hanya fikih. Tauhid itu harus jalan, karena sebagai modal utama, kemudian tasawuf sebagai pagar menjaga amaliyah kita. Mudah-mudahan kata syariat itu bukan hanya maksud untuk fikih, tetapi seluruh undang-undang agama Islam, baik menyangkut dengan tauhid, fikih ataupun tasawuf, itu hanya sekedar nama. Pertanyaan berikutnya dari pendengar di radio. Abu yang mulia, bagaimanakah hukum perang dengan cara bunuh diri sebagaimana yang banyak dilakukan di negara-negara Islam hari ini? Terima kasih. Dalam Al-Quran yang adalah ayat yang berumur film kau bebun untuk hebat dan berangkat nanti kita walau turun di ayat itu kita dilarang dalam agama mencampakkan, mendatangkan diri kita kepada tempat yang pasti biasa, pasti binasa. Kita pakai bom bunuh diri. Kita tertutup saya orang yang membomnya pasti mati. Agama tidak bolehkan. Walaupun mati saja, matinya kafir sebelum 20 orang ini tidak dibolehkan dalam agama. Dengan tamu perang kelaganya belum pasti. Dan tamu perang belum pasti. Tetapi dengan bom bunuh diri pasti kita yang mati. Agama tidak mengizinkan untuk bunuh diri, walaupun dengan bunuh diri yang dapat membunuhkan beberapa orang kafir. Karena masih ada jalan yang lain, itu dengan perang, dengan bedil, perang dengan tombak dan sebagainya, apalagi dengan cara yang modern. Di agama hanya dibolehkan membunuh diri untuk mati lawan dalam perang. Pertanyaan berikutnya dari pendengar di radio. Abu yang mulia, sekarang ini banyak sekali untuk mengambil barang yaitu dengan cara kredit, baik mobil, rumah, kendaraan lainnya atau hal-hal barang-barang berharga. Adakah cara kredit yang dibolehkan menurut syariat sehingga boleh menyelamatkan hukum kredit sekarang ini? Terima kasih. Sebagaimana yang kita ambil maklum yang namanya konvensional, urusnya kan ada terobo, urusnya harus tetap mempunyai keuntungan. Mengutang bayi lebih secara garis besar riba, tetapi agama nak buka jalan, bahkan bukti hukum sunat tanya orang utang bayi lebih. Utang di juta, yang tanya waktu bagi guna, laulai tanya guna kerugian belum kope, di bulan punya pakai kemudian usaha pada keuntungan, utang tanya guna karugo, dah bayi, kita cinta mah menimoto, coba dekat dua tu. Sekira lagi nya mantu pikiran dulu, payah tugas riba, tapi karena urut berusaha kaya. Baik kita ditambah buat dia bayu, untuk bayu dia ambil dia. Nyan, jangan mudah. Maka betullah peraturan jadwal yang merupakan fahla, jadwal yang berkedau dosa. Jadwal yang merupakan fahla tanpa perjanjian, tanpa ikatan antara urut utang dan urut utang. Nanti lebih utang bengkak kita, jauh-jauh. Ditanya yang utang karena sadar, karena sayang turunnya,
kebantu saja, kebantu lagi yang ada bagi sudah 250. Ini dapat pahala sunat. Nah, boleh hati. Lafaz yang ada dengan dia, saya kenal Abu Bakar pernah mengundang anak demo ikut mati bayi. Anak demo dua tahun. Kagak pukul lagi. Karena dipikir jir. Karena para sahabat yang sering sudah adalah menjadi dia beristihad yang mana jadi masalah, tidak akan jadi musibah. Tetapi untuk memastikan karena Rasulullah mandang bahwasanya sejak Rasulullah enggak tanya lalu undang dia mau ikut kalau bayu dua tahun tiba bahkan menunjuk Rasulullah inna khiyarukum ahsanukum qada'an, yang paling baik kamu adalah yang sangat bagus, sangat melunasi hutang. Bagaimana bagus melunasi hutang? Kita bayar di bank. Yang hancur Nabi lu mau hutang bank dah sudah. Dia tapi lu bank modal usaha, lu pinjam kemudian tapi dengan kedua tu. Wantai pinjau cakap nampak kan hutang derong itu sudah mau bayar sebulan depo sudah 2 kalau terima itu riba. Kembali kepada kredit. Ini dong nak hukum. Kitanya ada Honda pakai ro dia ada di produksi. Ini ada kontan sudah kita. Ini ada bayar betul-betul kita jauh peng betul. Akhirnya dengan kecil apakah kita waktu misalnya dengan kredit. Nya punya tiket dari pulau berapa Hondanya dengan yung kita, tapi karena drone mengundang leher turun tempo je kapabah ini waktu dipijak lagi tak kabul lagi tidak terjadi penggelembungan harga dalam akad yang sah kehidupan. Dia kira-kira sekian tahun dia harga Honda 18 juta itu model pulau Honda itu dengan harga 18 juta. Perjanjian ini di luar akad. Badut bayi dino, badut bayi bulanan di luar akad. Sangat akad dan juga dia ada pulau dengan harga yang ada berjumlah. Jadi sama dengan satu akad. Apa yang hadir dua harga dalam satu angka. Dan pulau Honda yang kedua yang dibayar kontan, yang kemudian itu 18 itu hukumnya haram. Pulau sah yang kedua. Buat hadir pulau sah. Mana pulau sah? Bank milik Turki Honda milik pulau. Diulang direktif lo Honda kredit solusi mengaksa dalam akad bank juga kredit. Mencipta jumlah harga yang setelah terjadi kredit yang tidak diperkirakan di luar akad. Lo Honda yang belum kalau terima masalah rincian pembayaran ada di luar akad. Yang salah satu solusi ini kita yang buat mulai bertugas hancur akhirnya hancur sih. Tawanya bukan pembukaan mesti dia yang solusi menurut pemikiran itu akhirnya. Jadi nanti bukan hari hancur drone dimang-dimang yang beratan kena nipu. Yang lagi itu raya itu memang udah bukan hancur karena ada bubur karena aja resiko dan memang yang bubur karena tertentu orang kena masalah. Tapi itu sudah mikir bagaimana cara dia lagi awal penuh. Dalam mendatangi, dalam menyoka macam-macam kejadian. Selama ada solusi yang penting kerana dalam bidang agama kita ikut kerana kita yang ingat. Baik, kita teruskan dengan pertanyaan dari jamaah sekalian. Aku silakan yang ikut kita itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tuhan hormati, yang Tuhan
muliakan Abu Budi dan Abu Dr. Singkat kita kebetulan yang baca aku mengenai hadis yang menyatakan tentang takut setan. Jadi tentang menyikapi fitnah akhirnya yang dia tahu hadis yang dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil menghadap ke arah timur tempat terbitnya matahari. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu datangnya dari sana tempat munculnya takut setan. Kemudian kalau dalam di sahabat lah tempat takut setannya dalam tawadi juga Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah berikanlah keberkatan kepada kami pada desa kami dan pada zaman kami. Kemudian para sahabat berkata dan juga pada negeri desa kami. Kemudian Rasulullah bersabda, di sana muncul kebencanaan dan fitnah dan di sanalah akan muncul ganggu setan. Mana Abu yang menurut saya ganggu setannya soalnya berupa salah satu saja atau tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertanyaan berat tapi beda. Rasulullah pernah menyatakan kepada para sahabat doa adalah, ya Allah, Nabi rahmat oleh Tuhan kepada negara Yaman. Sehingga Rasulullah mengulang-ulang dalam celahnya para sahabat berdamai nanti anak baduri Nabi dendam kelaki doa, ya Allah beri rahmat ke negara Yaman. Nanti wahai Rasulullah, nanti dia necet Lalu Rasulullah lagi kena rahmat ke negeri Yaman. Para sahabat diudaman negara nanti Rasulullah anak peduli. Akhirnya Rasulullah menyatakan di sana akan bibit bungkai setan. Ulama sudah sepakat menafsirkan bungkai setan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Muhammad bin Abdul Wahab lahir di daerah Najd. Kemudian setelah beliau Malik, kepengaruhlah gubernur yang di negara Najd, Amir Dariyah, mengajari ilmu-ilmu yang betulnya hingga meresap dalam hati pemimpin Dariyah bahwasanya dikerahlah seluruh rakyat untuk perang ke Mekah. Yang di Mekah padanya gurunya bermadhab dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahayaran, bahayanya hadir. Kalau diurus, itu menghadinya kadang. Makanya Cina hasil berita-berita yang ada dengar Madinah dan Mekah yang dengan mencoba-coba saja dikuasai oleh Wahabi. Bahkan Mesir tanah Cina, tapi waktu itu sampaikan ada yang di daerah Mahmudi. Nah, urung lulusan Mesir ke SMS itu, wali jepulahnya itu malu wali Mesir. Anak ada yang kenyataan di Siti. Nah, urung sebutnya yang kali S2 di Mesir, tapi yang sampaikan adalah ilmu yang dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nafek adalah kirim urang Timur Tengah silakan ke negeri Yaman. Cuma Yaman ada bodoh itu. Karena maju dengan negara-negara lain ataupun ke Lebanon. Karena ditanya dari muda pernah mendatangkan hero ulama yang berasal dari Lebanon. Yang ketiga-tiganya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau menegaskan di Arab Saudi itu yang ada murni yaitu Yaman dan Lebanon. Mekah dan Madinah yang tentu. Mekah lulusan yang mau dinikah Madinah tentu dia kelawan bagi kaum wilayah, tapi dia tentu bagi kelompok yang lain.
Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Abu Mudi Nadam Tuan Basri yang berasal dari daerah Raudhatul Jannah Makasih yang asal Tuan Tuan. Yang ingin lu tanyakan, misjid Jino tanya, tajak unanggro lain, yang Pak Nanggronya beda wakil sembahyang menanggro tanya. Sehingga dapat contoh barang roda tanya kalau tak sembahyang duhur tiga. Oh wate tahu orang kumro ternyata wate duhurnya golong utama. Bukan. Oh wate tu punya orang kumro sembahyang duhur tersebut na wajib tak sembahyang tu. Yang pertama. Dan yang kedua, misal seandainya bak kampung lain ditanya kalau tak sembahyang duhur. Dan bapaknya kahabis wate lehu. Tahu nama orang kumro, bukan na payah sembahyang lehu lom rumah. Yang kedua. Dan yang kedua mengenai puasa. Mesti jina tajak orang lain tadi. Yang bapaknya kalau minta mau wate puasa. Sehingga tahu nama kena orang kumro. Ternyata orang itu kena orang gondrong puasa kedua urut. Dan puasa yang pertama fokus na wajib qada ataupun hanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maya. Lehu hanya dua kecuali dari bagai istilah duha dan ulah alif. Ya. Kita yang ulah alih atau dua apa yang itu dua kali dua. Jadi sebenarnya sembahyang baru bertempat satu hotel dulu kalau sembahyang. Tadi apa tempat lain yang mantap dulu. Kalau kita mau hotel dulu pun sampai sembahyang hotel dulu baru ini yang kalau saja ada kubaran. Apa juga lawan lawan presiden dari dia Malayang itu yang tunai rumah tempat yang lalu kita mau ada ibu sino di Aceh lalu kalau semua wajib yang keringanan namanya sesuatu yang takluk dengan waktu roh wajib dan terjaga yang menangkau saja urutnya wajib waktu itu puasa yang belum wajib barat yang Arab kan sering anak tiga yang kedua karena sesuatu yang sangkut dengan waktu itu menurut tempatnya masing-masing. Yang wajib Malaysia dan Brunei gitu gede tadi lebihnya bekerjasama dengan Indonesia hanya mesti wajib puasa, tak sembahyang burung darat, sembahyang dan puasa ada. Itu yang tergantung kepada alat kulit. Yang berilah ilham dalam internet, burung minggu kulitnya kau mulai dari dalam kulit. Yang wajibkan kan bulan Ramadan itu dari kulit lain kan. Jadi untuk penentuan Rajab pas malam Kamis di kulit di Jawa. Jadi menyawikannya di Nagro Barat yang kalau dituduh kan ada puasa. Dawa kuno kedua orang, engkau masalah kedua orang. Yang degalan bedanya waktu itu mata orang tengok malah orang raya apa? Kita dapat marah lah. Yang dapat marah lah jumlah orang puasa ini 20 bulan. Tak lagi yang kita punya menetap dino berarti dia hampir turun kayak apa? Jadi tergantung kepada akhir kita. Cuma mungkin yang biasa menyebutnya butika mahdi masalahnya lagi na ulama yang tu patuh nak bayar di karena bawa dia melapung dengan tanah di malam
boleh betul yang biasa beda pendapat karena istilah mati rahmatu itu beda pendapatnya kita yang mendapat lapangan untuk apa yang kata loro. Kita yang berikutnya silakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laluan Fauzan tempat di Kampung Lampu mulai dari yang muliakan Abu dan Gubernur Jawa dua itu yang ulama dan para guru bersanding, insyaallah bisa istiqomah. Nah, pertanyaan apa tuan yang mungkin para kita pernah tentang dalil qada salat. Dalam kitab Al-Jazmah karangan Ibnu Al-Mawardi dan dipegang di sini tentang qada sembahyang. Nah, disebutkan pada fase awal secara filosofis kullu maksud lil mughayyan, duduknya perkara qada mengqada akan salat pada kenyataan salat yang ditinggalkan. Maksudnya tanya tinggal sembahyang Aisyah maka kata apa wati Aisyah. Kemudian ada di dalam kitab yang lain termasuk dalam Al-Fatih disebutkan kullu maksus lil muqayyid bi'tibar. Maksudnya mengqada akan salat tersebut tidak dimestikan pada satu waktu. Hingga sembahyang Isya na lima waktu maka tak qada lima waktu bahwa yang Aisyah yang inti pertanyaan tuan toh yang kuat di antara dua pendapatnya pada jumhur ulama. Kemudian yang kedua, di dalam budaya mengqada salat, nah di sampingnya ibadat yang sifatnya sunnah. Kemudian seperti zikir contohnya, lebih aula tajak pak zikir ini ataupun tak selesaikan qada sembahyangnya. Dua. Kemudian yang ketiga, nyotri inuan. Yang ketiga, toh dalil yang kuat yang tak pernah Abu itu mungkin Abu lebih dulu dan tanya membantu Abu lebih dulu dari kita. Yang ada lagi anak mungkin namanya yang tahu. Dalil yang kuat tentang pilihan sholat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang qada sembahyang wate muayyan dan wate muayyan. Maksud wate muayyan bisa harus di waktu satu pendapat yang lain kapan saja di mana saja. Yang salah yang pertama, yang kedua perang saja. Saya bentadu wate mukruh. Rubah wate mukruh di antara bentadu hukum kan antara qada wate lain dan wate dan terus kemudian dia salat subuh pasca imam mendahulu ataupun dia salat asar di kapan saja boleh kita tamat kapan saja di mana saja ya. Yang kedua, apabila kita nantinya sembahyang fardu kan berzikir mereka Allah Ta'ala
dengan mempergunakan daun kepada yang kentabal semaya dan yang mala Buddha. Mana mala Buddha sesuatu yang tidak boleh tidak dalam kehidupan sehari-hari tadi. Makan, minum, tidur, berak, belum. Tangan dulu. Payah mui pakai untuk bapak, muratik hari nonton TV hari lumayan tunang hari. Tetapi hari beserta sah. Ya, itu lalu. Ini baunya hari tapi sah. Sering kalau sampaikan makna sah melengkapi syarat dan rukun. Nanti syarat dan rukun sah. Kalaupun di sini terjadi hal yang haram, bagaimana itu mereka kerja wajib. Haji dan umrah atau ifrit syarat dan rukun sah dan menyambung saja kita haji Islam. Nanti kapan kita bayar dan dihidupi. Bukan yang salah pada jawapan ini urus salah nak takut haji, takut menjak dan merantau yang maksiat tidak ada rukhsah, tidak boleh kasar dan jamak. Kapan lagi urinan dalam edah dan hari musafir sejak dia wajib jatuh haji wajib fitir dosa hari tidak boleh jamak kasar. Masalah haji dan umrah tapi ada satu tetap sah. Jadi ulama menyatakan nak tinggal sembahyang yang belum terqada hari kabut yang keanjuran tidur makan ya WC mencari nafkah yang wajib. Jadi menyebutkan berlepeng tidur di bawah kalau yang nak hubungan tidur di bawah itu gede. Kalau dia asal sembah nyelumpi ingat baju kepada dengku. Badan itu berubah ke tanah kuda karena kecolongan. Tidak lama dalam berubah kita nak tinggal cuma yang berlep hari cuma yang terawih. Sedangkan yang berbeda kita akhirnya barokah titinan saya malam tarawih gede tuk masuk orang yang semayang tarawih. Dia tu tidak tahu tapi ubah kuno. Apakah dia orang bayar saja ada yang hari dibuka dia gede. Dikata semayang mana semayang tarawih? Yo, PO salah. Tenaga usaha PO jiran bilang jadi menyampaikan dakwah, menyampaikan tausiah dan sebagainya harus sangat hati-hati. Jadi yang hari dan tarawih, dumpu hari yang kata semayang dan mala Buddha barang yang tidak boleh tidak. Kemudian adalah fidyah semayang. Hanya dari yang kuat kecuali kias kepada puasa. Yang cocok kepada nyokina naurutahkan waqad fa'ahu subuhi wa lam anbaqi al-qaribi. Nah ulama awal yang pernah bekerjakan mungkin sumber yang dikerjakan untuk sebahagian dakwah adalah kias kepada fidyah puasa. Atau badut di undang mutawatir dalam tabah hadis Rasulullah menganjurkan kepada kita menghidup hadis kemudayaannya atau dari yang jauh perawi yang engkau bahawa orang dikau atau jauh Nabi jika mahu nak pentingkan yang penting atau wa atbi'is sayyidal hasanata tamhuha wa qadil nas biqulqin hasan. Ikutikanlah setiap amal kejahatan dan amal kebaikan.